Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Enggal Nurisman STMT, dosen tetap di Program Studi Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Video ini disusun sebagai bentuk aspek penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interactions, and Assessment, pada mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan yang diajarkan melalui metode daring selama masa pandemi. Proses pembelajaran ini dilakukan melalui LMS Unsri, baik secara sinkron maupun asinkron. Mata kuliah EBT yang diajarkan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum 2018 yang diajarkan pada semester 4 Program Sarjana Prodi Teknik Kimia Unsri. Dalam video ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama tentang deskripsi dan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai rencana pembelajaran semester. Bagian kedua tentang sampel video pembelajaran asinkron. Bagian ketiga, sampel video pembelajaran sinkron dengan menggunakan aplikasi Zoom. Bagian keempat, sampel video assessment dengan model project based learning. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, insan cerdas, belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa, apa itu energi baru dan terbarukan? Istilah ini barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi mungkin dari kita banyak yang belum tahu bahwa ternyata energi baru dan terbarukan sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Apa itu energi baru dan apa itu energi terbarukan? Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari renewable energy maupun non-renewable energy. Contoh yang bisa terbarukan diantaranya energi surya, energi angin, maupun yang berasal dari arus laut. Sementara yang non-renewable diantaranya adalah coal bed methane, coal liquefaction, maupun pemanfaatan energi nuklir. Apa yang dimaksud dengan renewable energy atau energi terbarukan? Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2006, energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah tidak dapat habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Ada berbagai macam contoh energi terbarukan, mulai dari panas bumi, biofuel, air sungai, energi surya, dan lain sebagainya. Nah, di antara berbagai macam energi terbarukan tersebut, kira-kira apa potensi energi terbarukan di wilayah Anda? Sobat mahasiswa, mengapa sih kita perlu mengembangkan energi baru dan terbarukan? Ternyata, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan kita perlu mengembangkan energi baru dan terbarukan. Faktor pertama, karena energi merupakan kebutuhan dasar saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan industri, tentu saja energi menjadi kebutuhan vital yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, peningkatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan pertumbuhan energi. Hal tersebut perlu diantisipasi agar tidak menjadi kendala di masa yang akan datang. Yang ketiga, tentu saja saat ini ketergantungan energi fosil atau bahan bakar minyak masih sangat tinggi. Sementara jumlah cadangan energi fosil seperti minyak dan batu bara, cadangannya semakin terbatas.
Di sisi lain, sumber-sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia masih belum dioptimalkan. Karena itu, perlu dilakukan upaya efisiensi dan konservasi energi di berbagai bidang. Sobat mahasiswa, bukankah sebagian kita akan bertanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari energi baru dan terbarukan? Oleh sebab itu, pada diskusi lanjutan, kita akan membahas 3 aspek, yaitu apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah energi baru dan terbarukan ini, kemudian bagaimana aturan dan tata tertib selama proses perkuliahan berlangsung, dan yang ketiga adalah bagaimana strategi pembelajaran dalam mata kuliah energi baru dan terbarukan sehingga mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan dan meraih nilai yang optimal. Berbicara tentang capaian pembelajaran atau learning outcome, yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan potensi, regulasi, peluang dan tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah beragam alternatif teknologi konversi energi baru dan terbarukan sebagai upaya konservasi energi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun rancangan pengembangan energi baru dan terbarukan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, ada 2 sub CPMK, di antaranya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup perkuliahan, metode pembelajaran dan bagaimana proses asesmennya. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis potensi, ruang lingkup, peluang dan tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dari capaian pembelajaran mata kuliah kedua, ada beberapa turunan sub CPMK yang ini menjadi pengembangan materi atau bahan yang akan kita pelajari pada pertemuan lanjutan. Pada CPMK kedua ini, sub CPMK-nya antara lain mahasiswa mampu menjelaskan dan menelaah konsep dasar teknologi biodiesel dan biofuel, bioetanol, pirolisis atau gasifikasi batubara, biogas, energi angin, energi air, energi nuklir, energi geotermal, energi surya, teknologi fuel cell, energi samudra, maupun energi biomasa. Sedangkan dari capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, ada sub CPMK lainnya. Di antaranya, mahasiswa mampu menganalisis dampak dan implementasi kebijakan dalam pengembangan energi baru terbarukan pada lingkup nasional, serta mahasiswa mampu membuat rancangan pengembangan teknologi IBT sederhana yang sesuai dengan potensi wilayah. Dalam proses pembelajaran, tentu saja butuh referensi atau pustaka yang mendukung. Kalian bisa melihat beberapa referensi daftar pustaka yang tertera di slide. Selain itu, dosen juga menyediakan link sumber belajar, baik berupa video pembelajaran, jurnal atau artikel yang terkait, serta berbagai macam bentuk sumber belajar lainnya. Semua capaian pembelajaran mata kuliah tersebut akan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran blended learning, baik secara sinkron maupun secara asinkron melalui LMS e-learning Usri yang tertera pada link berikut. Kamu juga dapat menggunakan berbagai referensi seperti yang disampaikan tadi di dalam LMS tersebut. Selanjutnya,
Agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal, maka perlu adanya interaksi pembelajaran. Karena itu, partisipasi mahasiswa sangat penting. Perhatikan kehadiran, kemudian ikut berinteraksi dalam forum video conference maupun forum-forum asinkron yang terdapat dalam e-learning. Kemudian, jangan lupa mengerjakan kuis dan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Adapun persentase yang menjadi komponen penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 25% NTR, 35% NUTS, dan 40% nilai ujian akhir semester. Dari akumulasi nilai tersebut, maka diharapkan tentu saja semua mahasiswa di sini berkeinginan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Karena itu, jika kalian ingin mendapatkan nilai A, maka rekapitulasi nilai akhir harus lebih dari 86. Tentu, perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam semangat, insan cerdas, belajar sepanjang hayat. Masih tetap semangat kan untuk mengeksplor lebih jauh tentang perkembangan energi baru dan terbarukan? Mari kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis potensi pemanfaatan energi geothermal sebagai energi alternatif. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita diskusikan lebih lanjut, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup, prinsip kerja dan komponen pada energi geothermal, serta siklus geothermal power plant. Makin penasaran kan? Ayo tetap setia di sini. Mari kita saling belajar dan berdiskusi agar bisa berkontribusi bagi Ibu Pertiwi. Sobat mahasiswa, sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang energi geothermal, coba Anda amati kedua ilustrasi berikut di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Di sebelah kiri tentu pemandangan yang sangat indah. Namun, di sisi lain, di sebelah kanan, potensi yang membahayakan. Itulah keagungan ciptaan yang kuasa. Semua diciptakan secara berimbang, seperti halnya deretan pegunungan. Mampu memberikan malapetaka bagi peradaban, ataupun sebagai anugerah indah, penuh kebaikan. Dan salah satu anugerah tersebut adalah potensi energi geothermal yang dapat dikembangkan. Apa itu energi geothermal? Geothermal sendiri berasal dari 2 suku kata, yaitu geo yang berasal dari kata yang artinya adalah bumi, sementara thermal sendiri artinya adalah panas. Energi geothermal sendiri ini sudah dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi. Di situ didefinisikan bahwa panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam apa? Di dalam air panas, uap air, batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dengan demikian kalau kita lihat komposisinya beragam. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan suatu proses penambangan. Nah, muncul pertanyaan dalam diri kita, dari mana energi geothermal itu berasal? Ternyata, jika ditelaah lebih jauh, energi geothermal itu sendiri berasal dari perut bumi. Karena ternyata bumi terdiri dari beberapa lapisan utama.
mulai dari lapisan permukaan crust atau kerak bumi, lapisan berikutnya adalah mantle, dan lapisan yang paling dalam itu adalah core atau inti bumi, yang di dalamnya terdapat suhu dan tekanan yang luar biasa. Bahkan diperkirakan suhu pada inti bumi mencapai 4000 derajat Celcius. Energi yang luar biasa yang dihasilkan pada inti bumi inilah yang menyebabkan berbagai aktivitas tektonik di dalam bumi. Bisa berupa gempa tektonik, erupsi, dan di antaranya yang lain yang positif adalah energi geotermal itu sendiri. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jika dilihat dari kondisi Indonesia, ternyata Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi Indonesia merupakan wilayah yang dikenal dengan istilah Ring of Fire, cincin api, karena Indonesia sendiri terbentuk dari benturan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Inilah yang menyebabkan terjadinya zona-zona sesar maupun pembentukan gunung berapi di wilayah Indonesia, mulai dari Sabang, Aceh, sampai dengan Merauke di Papua. Nah, bagaimana cara kita memahami upaya atau langkah-langkah dalam memanfaatkan energi panas bumi tersebut? Kita dapat mempelajarinya dengan berbagai macam sumber pembelajaran. Salah satu sumber pembelajaran tersebut bisa kita dapatkan dari link YouTube Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM. Silakan nanti kunjungi di channel tersebut, kemudian like and subscribe untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bentuk dukungan kita dan partisipasi kita mensupport energi baru dan terbarukan di Indonesia. Silakan Aldi untuk memandu jalannya diskusi kita kali ini, dan waktu presentasinya maksimal 10 menit untuk masing-masing presenter. Oke, baik, terima kasih kesempatannya telah diberikan. Topik kita hari ini mengenai pembangkit listrik energi nuklir. Adapun mengenai anggota kelompok kami, pertama saya sendiri Aldi Ramadhani sebagai moderator, yang kedua Siti Safa Soninda sebagai presenter pertama, dan yang ketiga ada Roland Novianto sebagai presenter kedua. Untuk pemaparan materi pertama, saya persilakan Siti Safa Soninda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan energi nuklir. Pengertian nuklir itu adalah sebutan untuk bentuk energi yang dihasilkan melalui reaksi inti, baik itu reaksi fisi atau pemisahan, maupun reaksi fusi atau penggabungan. Nuklir sebenarnya merujuk kepada nukleus, yaitu sebuah inti atom. Ada pengertian PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir adalah stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Kan Aldi selaku moderator nanti menyimpulkan kira-kira poin-poin pokok apa yang sudah disampaikan, kemudian apa yang barangkali ingin ditambahkan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekannya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Jadi poinnya di sini adalah pembangkit listrik energi nuklir ini sama dengan pembangkit listrik tenaga uap. Yang membedakan di sini hanya bahan bakarnya. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk menghasilkan steam atau uap, sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan berbahan uranium. Perbandingannya di sini 1 gram uranium sebanding dengan 2,5 ton batu bara. Mungkin hanya itu Pak yang ingin ditambahkan. Oke, baik. Dari penjelasan tadi ya, kita sudah simak bersama ya tentang pengertian energi nuklir, kemudian ada beberapa tahapan proses atau prinsip kerja. Nah, hanya saja tadi ada beberapa poin yang kemungkinan barangkali miss dan bisa kita perdalam lagi ya terkait dengan energi nuklir. Nah, karena kan kita ini orang teknik kimia ya,
biasanya berbicara tentang reaksi kimia. Oke, pertanyaan saya nanti sebagai bahan kita diskusi adalah, apakah sama antara reaksi nuklir dengan reaksi kimia ya? Oke ya, itu yang pertama. Kalaupun sama, apa kesamaannya? Kalaupun berbeda, apa perbedaannya? Kemudian berikutnya, kalau kita berbicara tentang energi nuklir ya, tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip kerjanya E sama dengan mc kuadrat ya, bahwa ada energi yang dihasilkan begitu besar ya, bahwa ternyata dalam energi nuklir satu partikel inti atom ya, atau partikel atom itu dikalikan dengan kecepatan cahaya. C adalah kecepatan cahaya, hingga kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya. Kalau dikuadratkan jadi 10 pangkat 16 kan. Jadi meskipun dia sangat kecil dan tidak terlihat, dan juga kalau ditimbang tidak bisa dengan menggunakan neraca analisis biasa, yang sangat kecil, sangat ringan, itu bisa menghasilkan energi yang luar biasa. Pertanyaan saya, dari mana muncul energi yang luar biasa tersebut ya? Ya, nanti kita bisa kaji dan lebih diskusikan, karena di sini karena kita menggunakan Zoom yang sifatnya free ya, ini terbatas ya. Ini sudah ada reminder waktunya sekitar 8 menit lagi. Oke, saya hanya akan memandu ke bahan-bahan diskusi kita pada tahapan berikutnya. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang nuklir ya, tadi sempat disinggung bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir hampir sama seperti halnya pembangkit listrik tenaga uap. Oke ya, yang perlu saya garis bawahi di sini, pembangkit listrik tenaga nuklir tidak persis sama. Memang prinsip kerjanya hampir sama, tetapi tidak akan sama. Mengapa? Kalau seandainya sama antara pembangkit listrik tenaga uap dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, pastilah banyak pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Karena apa? Pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia itu banyak sekali ya. Artinya kalaupun hampir sama, Indonesia juga mampu membangun PLTU. Kenapa di Indonesia juga belum sampai saat ini belum dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir? Artinya secara teknis ada hal-hal yang membedakan, prinsip dasar yang berbeda antara pembangkit listrik tenaga uap dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satunya adalah reaktor. Nah, apakah sama antara reaktor reaksi kimia dengan reaktor nuklir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam semangat, insan cerdas, belajar sepanjang hayat. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang salah satu proses evaluasi dan penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah energi baru dan terbarukan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat mengukur keberhasilan capaian pembelajaran ialah melalui project-based learning. Bagaimana penerapan dan hubungannya dengan mata kuliah energi baru dan terbarukan dapat kita diskusikan pada ulasan berikutnya. Kemudian, apa sih relevansi antara project-based learning dengan capaian pembelajaran mata kuliah energi baru dan terbarukan? Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyusun rancangan pengembangan energi baru dan terbarukan terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Dan itu diturunkan menjadi beberapa sub CPMK yang salah satu diantaranya adalah mahasiswa mampu menyusun rancangan pengembangan teknologi sederhana, teknologi EBT sederhana yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Disinilah letak relevansi yang erat antara project-based learning dengan mata kuliah energi baru dan terbarukan. Pada tahap ini, nanti kita akan melakukan tahapan mulai dari pembentukan grup, kemudian perumusan masalah yang sesuai dengan kondisi wilayah, kemudian memformulasikan parameter apa saja yang akan mempengaruhi pemikiran ataupun juga analisis yang akan kita lakukan, proses konsultasi, dan nanti akan disampaikan hasil final product yang diperoleh atau yang dirumuskan oleh kelompok tersebut. Baik, kita akan melanjutkan pembahasannya. Karena itu, tetap di sini, stay tune di sini,
kita akan lanjutkan pada sesi pembahasan berikutnya. Sobat mahasiswa, setelah tadi kita membahas tentang relevansi Project Based Learning dengan mata kuliah energi baru dan terbarukan, sekarang kita akan membahas tentang bentuk project dan benefits-nya. Bentuk project dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama, menyusun dan merancang proposal terkait dengan program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis secara berkelompok yang topiknya terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis potensi wilayah. Selanjutnya, proposal tersebut wajib dipresentasikan dan disajikan dalam bentuk video presentasi kurang lebih 10-15 menit, dan akan ada sesi diskusi dengan dosen pengampu maksimal 20 menit per kelompok. Pertanyaannya, apa benefitnya buat kita? Tentu saja, ketika kita menyusun program kreativitas mahasiswa ini, bagi mahasiswa, ini merupakan bentuk upaya untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah energi baru dan terbarukan. Kemudian, mahasiswa akan dilatih secara konstruktif untuk melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan yang nyata dan relevan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam berpartisipasi atau berkontribusi dalam kegiatan maupun event-event nasional. Nah, apa yang menjadi kriteria dan indikator dalam penilaian Project Based Learning ini? Untuk kriteria umumnya, kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah maksimal 8 orang. Kemudian, ketentuan penulisan merujuk pada buku pedoman 8 Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis. Buku tersebut dapat kalian akses melalui link yang terdapat di e-learning. Kemudian, untuk waktu penyelesaian maksimal 4 minggu setelah diinformasikan. Apa yang menjadi indikator penilaian dalam Project Based Learning ini? Yang pertama adalah originalitas dan kreativitas ide sebesar 30%, kemudian kesesuaian dengan pedoman penulisan, serta teamwork and collaboration, masing-masing 20%, dan terakhir adalah kontribusi ide serta outcome dari kegiatan atau gagasan yang dituangkan dalam Project Based Learning ini. Sobat mahasiswa, apa yang bisa kita gali dari Project Based Learning ini? Di sini ada salah satu contoh project yang telah dikerjakan oleh tim terdahulu pada semester yang lalu. Salah satu topik yang diangkat adalah terkait dengan pengembangan halte modern bertenaga surya atau istilahnya dikenal dengan Smart Bus Stop. Mengapa ide ini menarik? Karena kalau kita perhatikan dan juga amati keadaan halte-halte yang ada di beberapa titik lokasi, seringkali halte ini tidak berfungsi, bahkan tidak jarang dalam kondisi yang rusak. Karena itu, sebagai pemuda dan juga tokoh intelektual, mahasiswa bisa mengembangkan idenya bagaimana mengoptimalkan peran halte tersebut sekaligus mengimplementasikan upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, sehingga halte yang awalnya menjadi tempat yang kurang optimal menjadi tempat yang optimal. Karena selain berfungsi untuk menunggu angkutan umum, halte ini juga dapat dimanfaatkan untuk proses charging ataupun juga sebagai tempat untuk mengakses internet gratis.